Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Jumat Legi ya, dimanapun Anda berada. Anggapi komentar saudara kita ya. Kaitannya dengan tirakat ya. Ibadah plus tirakat lagi jauh. Mungkin faktor utama hati yang selalu ragu. Yang sulit sebenarnya dalam hati. Apa yang kucari untuk melangkah terasa berat, Pak. Kita hidup nggak ada tujuan. Makasih atas penjelasannya. Yo, hidup itu harus ada tujuan. Ya. Tujuan lahir itu harus ada. Misalkan Anda ingin beli motor, itu kan tujuan. Tujuan lahir. Nggak apa-apa ya. Anda ibadah ya, tujuannya itu dulu nggak apa-apa gitu ya. Nanti seiring waktu ketika Anda sudah mau, kita tipu gitu ya. Kita tipu nafsu kita gitu ya. Itu manajemen nafsu itu seperti itu. Ya. Misalkan ya. Ini sama dengan pertanyaan saudara Hamdan ya. Apakah mentirakati ekonomi diniati juga? Umpamanya puasa wirid kita niat. Ya enggak apa-apa ya. Kita mentirakati misalkan. Ya, supaya ekonomi kita lancar gitu. Ini harus jelas gitu. Lancarnya itu seperti apa misalkan. Ya. Anda ingin ya mentirakati ya. Misalkan Anda ini memiliki keahlian bengkel, ingin buka bengkel misalkan. Yuk Anda niati, Anda tirakati, saya niat untuk buka bengkel. Niatnya cukup sekali saja. Tapi lakunya sampai terwujud. Niatnya cukup sekali saja. Oh, cuma mendino niat gitu loh ya. Ya, sumpek Tuhan ngrungokno niatmu terus mendino gitu ya. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana memperbaiki laku kita gitu ya. Habis niat kan kita tirakat gitu loh ya. Lupakan niatnya wis ya. Tapi nikmati proses sih. Proses Anda tirakat itu Anda nikmati. Nah, di samping itu lahirianya ya harus memiliki strategi manajemen ya. Apa caranya saya ini bisa bikin bengkel misalkan. Ya. Apakah Anda nyelengi kunci sih ya. Setiap Anda misalkan saat ini ikut orang gitu ya. Nyelengi kunci sih. Ya, tuku kunci dicelengi 1 loro 3 sampai nyelengi tanah ya. Nyelengi duit kayak bangun itu akan dipercepat nanti. Ya, ditirakati. Tirakati wirid puasa. Enggak apa-apa ya, untuk dunia enggak masalah gitu ya. Tapi lama-kelamaan nanti itu akan hilang. Ya. Ibaratnya Anda ini akan kesababan ya. Anda ini akan mendapatkan asror gaib ya, warid ya, dari laku yang Anda kerjakan. Itu akan ngefek gitu ya. Nafsu akhirnya tunduk sendiri. Nafsu itu kalau enggak dibecui, wangil teman-teman ya. Ya, ayo ibadah. Ayo ibadah cek selamat urip wis nafsu gak usah wis. Lapo ibadah turu ae enak. Lapo ibadah turu ae enak, pasti akan seperti itu. Tapi ketika Anda paksa ya, Anda becui ya, ayo ibadah. Cek iso tuku pajero misalnya. Seweneng nafsu. Ya. Lek seweneng wis ibadah wis lupakan. Lupakan apa yang menjadi niat Anda tadi wis. Tapi nikmati prosesnya. Tirakatnya dimaksimalkan. Itu akan cepat gitu. Tapi kalau Anda kemerungsung ya, selalu mengingat-ingat apa yang menjadi hajat Anda di dalam Anda laku ibadah atau tirakat, ya tidak akan berhasil. Kalaupun berhasil lama ya. Semakin Anda cepat melupakan apa yang menjadi keinginan Anda dan Anda tetap ya, dan Anda tetap menjalani laku tadi, maka doa Anda akan cepat dikabulkan. Rumusnya di situ. Kuncinya di situ. Ya. Nah, semoga ini bisa Anda pahami ya. Terus juga sama ini. Waktu jalanin amalan dikasih lewat mimpi selama hampir 7 tahun hati tenang. Serba kekurangan tapi sewaktu ada masa jalan. Sekarang ini sulit untuk mengerjakan loh ya. Memulai itu sulit teman-teman ya. Mempertahankan itu juga lebih sulit. Itulah nafsu ya. Kita harus pancing ya. Nafsu kita ini kita pancing ya. Ayo misalkan ya, saya dulu ya mancing ya. Sholawat dalail khairat.
Ya, amalan sholawat dalail khairat tak pancing, ayo ngamal sholawat dalail khairat. Cek rezeki lancar. Nafsu saya tak pancing seperti itu. Tak amal no. Ya, setahun nafsu berontak. Loh, kok gak lancar-lancar tak warai, setahun kas paling gitu. Ya, 2 tahun. Tak kok mana lho, 2 tahun lho iki. Nggak lancar, apa nggak kepingin berhenti. Tahun ngarep paling gitu. Tak bejuki terus nafsu saya gitu. Sampai 4 tahun. Ini wis petang tahun. Tahun ngarep paling. Nah, di tahun ke-5 itu ya sudah mulai muncul rezeki. Nafsu nggak takok mana wis. Loh ya. Jadi kita sendiri lah ya. Jadi musuh kita itu adalah nafsu diri kita sendiri gitu. Kita harus bujuki gitu ya. Kan bujuki awake dhewe gitu. Bujuki untuk kebaikan gitu. Bujuki nafsu sendiri gitu. Nafsu yang mengajak kita untuk berhenti menjalankan aktivitas ibadah tirakat. Kita bujuki. Oh, nanti di depan. Nanti di depan. Akhirnya nafsu kesel-kesel dewe. Tapi tetap kita menjalani laku tirakat. Hasilnya muncul keramatnya itu. Mulai muncul. Jadi pola kerjanya seperti itu. Ya. Semakin kita terobsesi, maka itu akan semakin jauh. Semakin kita bisa melupakan apa yang menjadi hajat kita, itu akan semakin cepat. Dan laku tirakat harus dikerjakan. Loh lah wangel tuh gitu ya. Wangel tuh. Siapa musuh kita? Ya nafsu kita. Sama halnya dengan pertanyaan saudara kita ini. Ya. Pertanyaan saudara kita ini, apakah ketika kita itu wirid untuk keuangan ini perlu disebutkan niatnya gitu ya. Kalau tidak salah tadi seperti itu. Ya. Mentirakati ekonomi diniati juga umpama puasa plus wirid kita niati untuk niating sunirakati ekonomi. Loh iya perlu disebutkan seperti itu. Sekali saja. Selanjutnya tidak usah niat lagi wis. Pangeran itu kalaupun Anda tidak niat pun juga tahu gitu. Ya. Nah, selanjutnya hari kedua, ketiga dan seterusnya sampai berhasil. Yang perlu Anda lakukan adalah bagaimana supaya Anda bisa menikmati, bisa menjiwai, bagaimana supaya proses ketika Anda wirid puasa itu bisa benar-benar sempurna. Ya, fokus di kesempurnaan prosesnya maka hasil akan mengikuti. Lah inilah yang dinamakan slogan ya. Ada slogan yang mengatakan hasil tidak akan mengkhianati proses tidak akan mengkhianati hasil. Ketika prosesnya benar. Ketika prosesnya salah ladung ya tidak akan berhasil. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga motivasi ini bisa membangkitkan semangat Anda. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.